Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channelnya Rialita. Kali ini aku akan membahas tentang pendaftarannya secara detail karena masih banyak teman-teman yang bingung ya soal pendaftaran ini. Oke, kita mulai dari formulir pendaftaran MMTC ya. Ini khususnya di tahun 2021-2022. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada capturean formulir pendaftaran ya. Buat teman-teman yang tanya nih, Kak, bisa nggak kita milih lebih dari satu prodi? Jawabannya adalah tidak bisa. Teman-teman harus menentukan dulu teman-teman mau masuk prodi apa. Di sini ada 6 prodi pilihannya, jadi teman-teman bisa langsung klik aja dan pilih salah satu mana prodi yang kalian minati. Kemudian di sini ada nama ya, nama sesuai dengan ijazah teman-teman. Nama lengkap pastinya ya. Kemudian nicknya karena teman-teman pasti sudah punya KTP ya. Kemudian tempat tanggal lahirnya ya dicantumkan juga di sana, jenis kelaminnya, agama, negara, kewarganegaraannya juga. Kemudian alamat lengkap sesuai KTP atau KK kalian. Kemudian provinsi asalnya dari mana, misalnya kalau kayak aku provinsinya dulu dari Jawa Barat gitu kan ya. Kota asalnya dari mana, kota asalnya dari Bandung gitu. Terus kecamatannya apa, kelurahannya, jalan, nama jalannya, sampai nama dusunnya atau desanya ya. RT, RW, kode pos juga dicantumkan. Kemudian nomor telepon ya, nomor handphone ya teman-teman yang bisa dihubungi. Kemudian email. Nah, email ini sangat penting teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman mencantumkan emailnya itu ada yang kurang atau ada yang salah ya. Karena nanti semua notifikasi atau verifikasi itu melalui email ya teman-teman. Kemudian di sini ada pilihan sumber informasi. Nah, ini banyak ya pilihannya, ada beberapa gitu. Jadi teman-teman tinggal nanti pilih aja. Teman-teman itu dapat infonya itu dari mana? Ada pilihannya, ada dari alumni MMTC, kemudian ada dari brosur, dari guru, teman di sekolah gitu kan ya. Bisa juga. Terus ada juga pilihannya dari iklan baliho atau spanduk. Kemudian dari iklan radio, ada iklan surat kabar, terus ada iklan di TV. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh, nggak tahu sih. Terus bisa juga kalau misalnya teman-teman tahu dari salah satu karyawan MMTC, bisa juga ya. Kemudian teman-teman bisa mungkin taunya dari salah satu mahasiswa MMTC yang sedang aktif ya belajar di kampus MMTC. Dari orang tua ya, bisa juga dari pameran atau dari websitenya langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman taunya dari channel aku misalnya, itu bisa dicantumkannya dari alumni karena aku adalah alumni MMTC di tahun 2016 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencantumkannya itu dari alumni MMTC. Dilanjut formulir yang diisinya, selanjutnya adalah asal sekolahnya dari mana, kemudian alamat sekolahnya ya dicantumkan juga. Kemudian jurusan sekolah, ini banyak juga yang ditanyain sama teman-teman, Kak, saya dari madrasah, Kak, saya dari IPS gitu kan jurusannya, bisa nggak sih masuk sana? Bisa banget ya teman-teman. Jadi ini banyak banget pilihannya. Jadi kayak semua jurusan teman-teman dari manapun bisa, asal lolos seleksinya itu bisa kuliah di kampus MMTC. Pokoknya SMA, SMK, MA, sederajat itu semuanya bisa. Ya, jadi jangan takut-takut, langsung daftar aja. Selanjutnya di sini dicantumkan juga tahun lulusnya itu tahun berapa. Kemudian nama ayah, nick ayah, telepon ayah ya, nomor telepon ayah, tanggal lahir ayah, pekerjaan, penghasilan, kemudian pendidikan terakhir ayahnya juga. Kemudian nama ibu, nick ibu, nomor telepon ibunya ya. Kemudian tanggal lahir ibu, pekerjaan, penghasilan, sampai pendidikan ibu teman-teman masing-masing ya. Jadi ini harus sesuai dengan data di KK ya, karena ini dicantumkan sesuai dengan KK. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada kode validasi ya. Jadi nanti tinggal diikutin aja huruf yang keluar. Langsung setelah itu klik
daftar. Nah, setelah teman-teman mengirimkan formulir pendaftaran ini, nanti akan menunggu sampai adanya notifikasi email verifikasi ke email masing-masing tentunya, yang nantinya akan mendapatkan username dan password untuk login ke akun pmb.mntc.ac.id untuk mengunggah berkas-berkas yang sudah ditentukan. Nah, untuk selengkapnya tentang berkas apa aja yang harus diunggah oleh teman-teman, bisa lihat di website PMB-nya, kemudian klik bagian alur. Itu udah lengkap banget teman-teman, tinggal klik aja bagian mana yang pengen kalian tahu informasinya. Karena sekarang itu nggak ada ujian langsung, CBT dan wawancara ke kampusnya langsung ya teman-teman, jadi semuanya serba online. Pendaftarannya juga online. Kalau pendaftaran mau kondisinya pandemi maupun tidak, itu tetap online ya, jadi dimanapun bisa. Bahkan yang di Jogja pun, yang deket sama kampusnya pun harus mendaftar secara online. Nah, apalagi sekarang daftarnya online, ujiannya juga online teman-teman. Bagaimana ujiannya teman-teman? Salah satunya adalah mengunggah portofolio ya, yang sudah ditentukan sama kampus MMTC. Portofolionya seperti apa Kak? Banyak banget yang bingung ya kan? Portofolionya itu adalah semua karya teman-teman yang pernah dibuat ya dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, maksimal 3 buah. Karyanya seperti apa Kak? Aku masih bingung nih. Oke, kalau misalnya nih teman-teman mau masuk prodi animasi, nah teman-teman itu kan harus mengunggah portofolio. Portofolionya seperti apa? Misalnya teman-teman suka sketsa gambar, ya karena kan animasi itu berhubungan dengan gambar. Sketsa gambar yang pernah teman-teman buat, terus misalnya diunggah nih ke Instagram. Nah, nanti link dari si unggahan tersebut dicantumkan ke portofolio yang diminta untuk unggah berkas di MMTC. Paham ya sampai sini? Jadi nanti yang dicantumkan adalah linknya ya, bukan bentuk gambarnya gitu loh, di scan gitu enggak, jadi linknya aja. Portofolio lainnya misalnya teman-teman pernah buat film pendek, diunggah ke YouTube gitu kan, nanti link dari YouTube-nya itu teman-teman cantumkan di berkas portofolio seperti itu. Terus apalagi Kak, aduh bingung nih, aku nggak punya karya seperti itu, ya teman-teman buat sekarang, nggak apa-apa ya kan, terbaru malah lebih lebih fresh lagi ya kan, mumpung masih ada waktu kayak gitu. Misalnya teman-teman bikin edit foto melalui Photoshop atau Corel Draw, itu bisa juga teman-teman. Atau misalnya video-video dalam bentuk video-video pendek, iklan layanan masyarakat, kemudian apalagi ya, mungkin musikalisasi puisi bisa juga kali ya, itu kan termasuk karya juga ya kan. Itu kan nanti kalau misalnya puisi berarti teman-teman itu suara ya, penilaian suaranya nanti yang akan dinilai sama panitia PMB-nya seperti itu. Jadi kesimpulannya portofolionya itu bebas ya teman-teman, maksimal 3 buah, mau itu dalam bentuk tulisan, gambar atau foto, video dan lain-lain ya, itu bisa dikirim ke berkas portofolio seperti itu. Dan jangan lupa selain portofolio teman-teman juga kalau misalnya punya piagam-piagam penghargaan ya, seperti teman-teman pernah ikut lomba yang sifatnya non akademik ya teman-teman, misalnya teman-teman pernah ikut lomba melukis, kemudian lomba-lomba siaran di luar misalnya kayak gitu, atau lomba-lomba lainnya, itu bisa dicantumkan ya di berkas MMTC untuk pendaftaran nanti. Maksimal juga 3 buah dan dalam bentuk PDF teman-teman. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya pmb.mmtc.ac.id. Nah, khusus untuk yang daftar prodi animasi dan teknologi permainan, nantinya akan ada soal sketsa gambar gitu. Nanti akan muncul otomatis ya di beranda akun atau portal teman-teman ketika login ya. Jadi nanti akan ada soalnya.
Kemudian teman-teman nanti mengerjakan soalnya itu sesuai dengan soal yang diberikan. Nantinya juga akan diunggah melalui berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Nah, semua data-data berkas ya itu bisa disimpan dulu nih teman-teman, jangan langsung dikirimkan karena takut-takut misalnya kalau ada kesalahan teman-teman bisa ngerubahnya, tinggal login aja lagi kayak gitu. Jadi bisa simpan draft gitu kan, jadinya teman-teman bisa ngecek gitu kan, ini udah benar apa belum. Kalau misalnya udah yakin ya ini semua udah benar, udah nggak ada yang salah, teman-teman bisa langsung klik kirim berkas seperti itu. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman udah klik kirim, itu nggak bisa diubah lagi ya. Semua data berkas yang sudah dikirim itu sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa. Oke? Nah, untuk persyaratan unggah berkas secara detailnya, teman-teman bisa langsung lihat di website PMB, pilih atau klik alur ya, bagian alur. Kemudian nanti teman-teman akan menemukan susunan ya yang menjadi alur pendaftarannya. Kemudian nanti teman-teman klik unggah berkas. Di situ udah tertera tuh apa aja yang dibutuhin. Jadi teman-teman harus teliti dan jangan sampai ada yang terlewat. Oke teman-teman, segitu dulu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye-bye.